Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miradia Syafira dari PGSD 6B akan memberitahu ya tentang rumus-rumus dari Excel. Bagaimana itu mengenai sum, kemudian average, max, min. Nah, langsung saja pada rumusnya. Di sini yang pertama itu tentang sum atau jumlah, rumus sum. Nah, caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum. Nah, ini kita pilih. Nah, sudah otomatis kurung buka ya, kurung buka. Nah, karena ini kita akan memblok nilai-nilai ya, karena memang ini sudah satu baris nilainya. Tapi kalau misalnya terpisah-pisah itu kita tinggal klik seperti ini, kemudian titik koma, klik lagi, titik koma. Nah, tapi karena ini satu baris, jadi kita tinggal blok aja, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak usah kita ulangi lagi rumus tadi, tinggal kita copy, klik 2 kali ke bawah. Nah, ini akan otomatis. Setelah itu di average, rata-rata rumusnya sama ya. Maksudnya caranya sama dengan yang tadi. Nah, ini rumusnya kita cari average. Kemudian buka kurung, kita blok lagi nilainya. Setelah itu kita enter. Oke, ini nilainya sudah masuk. Kita klik. Setelah itu di max itu mencari nilai yang terbesar. Kita klik sama dengan max. Kurung buka, kita blok. Enter. Kita copy, klik 2. Nah, kemudian min, mencari nilai yang terkecil. Sama dengan min, kurung buka, kita blok, kemudian enter. Sama kita copy, klik 2. Oke, nah ini sudah terlihat ya nilai-nilainya. Kemudian di sini bagaimana cara mencari rumus if. Nah, di sini ada nilai ya. Anggap saja ini nilai yang sudah masuk dalam data. Kemudian di sini ada keterangannya. Nah, keterangannya ini, jika lebih dari 60 lulus, kurang dari 60 tidak lulus. Nah, di sini kita memasukkan rumusnya sama dengan if. Nah, logical testnya, kita klik nilai ini. Kemudian, kita langsung masuk ke keterangan di bawah. Jika lebih dari 60, maka lulus ya. Apabila kurang dari 60, maka tidak lulus. Kurung tutup. Oke, kurang lebih seperti ini ya rumusnya. Nah, ini kalau ada salah dikit, misalnya di sini nggak dicantumin titik koma, nah itu nggak akan muncul ya, maka ini kita enter. Nah, oke, ini sudah tertera tidak lulus ya. Nah, ini sama, kita klik dulu. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus count, dimana count ini menghitung rata-rata ya. Dan bisa juga untuk melihat nilai yang sudah terisi. Nih, misalnya ini kan ada 10 orang ya, dan nilainya sudah terisi semua. Maka di sini kita count, sama dengan dulu, sama dengan count. Kemudian setelah itu kita blok yang bagian matematika ini, blok ke bawah. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, 10 ini dalam artinya maka 10 orang sudah terisi. Maka bagaimana kalau saya hapus ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, kayak di sini ya, sama dengan count, kurung buka, kita blok, oke, kurung tutup, enter. Nah, ini ada 7. Karena tadi sudah saya hilangkan 3, maka yang sudah terisi itu ada 7 dan 3 orang itu belum masuk, belum terisi nilainya. Baik, di sini selanjutnya di rumus Excel mencari nilai dengan VLOOKUP dan
VLOOKUP, di mana keduanya ini memiliki perbedaan karena pada VLOOKUP ini ketika di tabel acuan atau tabel range itu dicarinya pada kolom, sedangkan kalau di VLOOKUP itu mencarinya pada baris. Oke, untuk lebih paham ya, agar lebih paham, langsung saja pada rumusnya. Nah, di sini ada nama, ada nomor, ada golongan, kemudian gaji pokok ini anggap saja data pada gaji ya, untuk gaji. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini kita klik sama dengan, kemudian kita klik VLOOKUP, jika di sini sudah ada ya. Nah, otomatis sudah ada kurung buka. Nah, kemudian di sini ada lookup value. Lookup value itu kata kunci. Kata kunci mana yang nantinya akan kita cari, dan kita akan mencari gaji pokok. Nah, di sini kata kuncinya di golongan. Maka saya klik di sini, golongan 1. Kemudian setelah itu titik koma, karena di sini petunjuknya titik koma ya. Tapi setiap ini beda-beda, ada yang koma, koma saja, kemudian ada titik koma. Ikuti saja petunjuk yang di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke table array. Nah, table array ini adalah tabel acuan atau table range. Nah, di sini tabel acuannya di tabel gaji ini. Oke. Nah, caranya kita blok dari baris yang kedua ini sampai ke 4C. Oke. Ini sudah masuk ya. Nah, setelah itu kita klik F4. Nah, kenapa kita klik F4? Karena jika kita klik F4, maka nilainya itu akan absolut. Jadi ketika kita nanti akan mengcopy paste ke nilai yang lainnya, itu akan sama ya hasilnya, maksudnya akan absolut gitu. Oke, kita klik F4. Nah, ini akan berubah ya. Jadi $Q, $3, $N, $5. Nah, setelah itu kita titik koma lagi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada call index 6. Nah, ini yang membedakan tadi antara VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Dimana kalau VLOOKUP ini tertuju pada kolom. Nah, maka di sini kan kita akan mencari gaji pokok, maka kita mencari gaji. Gaji itu ada di kolom berapa? Nah, untuk kolom pertama ini ada golongan, kolom kedua gaji, kolom ketiga tunjangan, dan seterusnya transport di kolom ketiga. Nah, karena kita mencari gaji pokok ya, maka gaji ini ada di kolom kedua. Kita ketik 2, kemudian titik koma. Nah, setelah itu biasanya di sini ada true dan false. Nah, karena saya lebih terbiasa dengan false, maka di sini kita klik false, klik 2 aja ya, klik 2 kali false. Kemudian setelah itu kurung tutup. Nah, kita enter. Oke, sudah terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy, paste, klik 2. Oke, kan lebih mudah ya. Oke, maaf. Untuk ini, di golongan ketiga ini, saya salah ketik ya, harusnya di sini golongan 3. Kayak ini tidak muncul gitu. Makanya, ini harus sesuai ya, dengan table acuan, dengan table range ini harus sesuai. Maka kalau tidak sesuai, datanya ke sini pun tidak akan terbaca ya. Nah, ini tidak terbaca ini. Nah, ini saya salah ketik, harusnya golongan 3. Oke, setelah itu kita ke ini ya, ke rumus VLOOKUP. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini saya hapus di baris pertama ya, karena nanti akan mengikuti ke bawahnya gitu. Oke, ini di VLOOKUP sama saja gitu ya. Kita klik sama dengan, kemudian VLOOKUP, klik 2 kali, otomatis kurung buka, kemudian kata kuncinya di sini golongan pertama. Nah, setelah itu titik koma. Nah, ini khusus tabel VLOOKUP. Karena di mana tadi VLOOKUP itu ditentukannya dari baris ya. Kalau tadi di atas kolom ini baris. Oke, di sini kita blok. Oke, sampai 3C. Blok. Dan sama ya, kita klik F4 agar absolut. Setelah itu titik koma. Nah, setelah itu, di sini kan kita mencari gaji pokok. Kalau tadi VLOOKUP itu di kolom, sedangkan kalau HLOOKUP di baris. Nah, ini golongan pertama itu baris 1, golongan itu di baris 1, kemudian gaji pokok baris 2, tunjangan baris 3, pajak baris 4. Nah, maka di sini gaji pokok di baris kedua, kita klik 2, kemudian titik koma. Di sini sama ya, kita klik false. Nah, setelah itu kurung tutup. Oke, enter. Oke, kita klik 2, copy paste. Nah, ini kebaca ya kalau golongan 3-nya, karena di sininya di table acuannya itu
ada keterangan golongan ketiga. Kalau ini saya salah ketik ya di VLOOKUP. Baik, selanjutnya ke rumus round ya. Di sini rumus round itu untuk membulatkan angka. Nah, itu ada beberapa macam ya, ingin dibulatkan ke ribuan terdekat atau ratusan terdekat gitu. Nah, di sini saya berikan contoh untuk pembulatan 20. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. Klik sama dengan, kemudian round. Klik 2. Setelah itu masuk ke klik angka ini ya, digaji. Oke, di B2. Setelah itu titik koma. Kenapa tunjukkan di sini titik koma? Kemudian karena saya akan ke pembulatan 20, maka di sini saya klik min 2. Kemudian kurung tutup. Oke, enter. Nah, ini bisa di copy paste, klik 2. Oke, sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita ke rumus upper, kemudian lower. Nah, di rumus upper dan lower ini untuk misalnya kita di bagian nama ya, ingin agar nama tersebut itu besar semua. Atau di lower ingin nama tersebut kecil semua. Nah, caranya itu nggak usah satu-satu. Nah, di sini rumusnya, klik sama dengan, kemudian upper. Kita ke upper dulu ya, klik 2. Setelah itu kita klik nama, dan kita klik kurung tutup. Enter. Oke, ini tinggal di copy paste, klik 2. Nah, sudah ya terlihat. Nah, ini besar semua. Kemudian kalau ingin kecil, kita ketik sama dengan, kemudian lower, kemudian klik nama, setelah itu kurung tutup. Enter. Ya, ini jadi kecil semua ya. Tinggal kita copy paste, klik 2. Oke. Sudah terlihat ya, ini di upper besar semua, kemudian di lower itu kecil semua. Oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai rumus-rumus di Excel beserta contohnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.